Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berkisar dalam peranan Roh Kudus di dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Roh Kudus harus berperan di dalam jemaat? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ya. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama. Ayat ini berkata demikian, judul di atas, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka masing-masing. Mereka mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hari Raya Pentakosta itu dibuat oleh kepercayaan bangsa Israel 1 tahun sekali. Hari Raya Pentakosta itu sama dengan Hari Raya Buah Bungaran. Ya, Buah Bungaran atau Hari Raya Panen Pertama. Itu mereka datang ke rumah Tuhan, ya, dengan membawa hasil hulu balang, hasil pekerjaannya, hasil ternaknya, hasil usahanya. Mereka membawa persembahannya kepada Tuhan. Mereka berkumpul, bersatu padu, mereka bersatu hati, mereka memuliakan Allah, menyembah, memuji Tuhan. Mereka berkumpul sehati untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, ya, ketika hari Pentakosta tiba, artinya hari Pentakosta itu sudah diadakan setiap tahun sejak pada zaman dulu, ya, pada zaman nenek moyang dulu, pada zaman, ya, raja-raja sudah masuk di Yerusalem, masuk di Israel. Zaman hakim-hakim masuk di situ, sudah ada Hari Raya Pentakosta. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi, pencurahan Roh Kudus tepat pada Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan pada hari itu untuk menggenapi apa yang dijanjikan Allah kepada murid-muridnya. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang kedua, pasal 24, di sana dikatakan, ya, tinggallah kamu di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang diam di Yerusalem
Alkitab berkata demikian, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak. Ya, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, bayangkan saudara. Rasul-rasul itu orang-orang yang tidak memiliki satu pelajaran, tidak boleh memiliki satu pendidikan yang tinggi. Mereka tidak bisa menguasai segala bangsa, tidak bisa menguasai segala bahasa. Tetapi ketika Roh Kudus turun, anehnya rasul-rasul ini berbicara, ya, berbicara dengan bahasa rasul itu sendiri, bahasanya Petrus, bahasanya Yohanes, bahasanya Yakobus dan teman-temannya yang lain. Tetapi orang yang mendengar, mereka mengerti bahwa mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ya, ayat ini berkata begini, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, kalau orang Galilea mestinya yang berbicara ya bahasanya orang Galilea. Gak mungkin bahasanya orang Arab, gak mungkin bahasanya orang Roma. Ya, ayat ini berkata selanjutnya, ya, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, ya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Saudara, nggak mungkin orang Galilea yang namanya Petrus, Yakobus mereka berbahasa Arab, nggak mungkin. Tetapi orang-orang yang dari Arab mereka mendengar dengan bahasa orang Arab itu sendiri. Orang Roma mendengar dengan bahasanya orang Roma itu sendiri. Mereka mengerti bahasa itu. Apa yang dia sampaikan? Kita baca, ya. Mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jelas, ya. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, ini saudara, bahasanya ngerti, bahasanya tahu, bahasanya bisa ditangkap, tetapi artinya dia tidak tahu. Ini saudara, ya, sama dengan orang Kristen sekarang. Banyak orang Kristen, ya, ngerti bahasanya, khotbahnya Pak Pendeta itu apa, bagaimana, ceramahnya seperti apa, bagus, hebat, luar biasa, lucu, ya, bisa humor, ya, bisa menghibur. Tetapi ketika pulang ibadah, khotbahnya mau apa? Gak tahu. Khotbahnya Pak Pendeta tadi apa? Siap tahu, lucu, gitu ya saudara ya. Itu banyak terjadi. Yang kedua, Alkitab ditulis dalam bahasa masing-masing, disesuaikan dengan daerahnya, bangsanya dan bahasanya. Berapa ribu bahasa. Tetapi apakah semua orang ngerti isi kitab? Tidak. Kenapa? Alkitab mengatakan dengan jelas, Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid yang lain dididik 3,5 tahun tentang isi kitab. Dari Kejadian sampai Maliaki, tetapi dia tidak pernah mengerti arti yang sesungguhnya.
Tetapi Alkitab mengatakan ketika Yesus pada saat itu dia membuka pikiran mereka. Ketika pikiran mereka dibuka, baru ngerti arti isi kitab yang sesungguhnya. Dari Kejadian sampai Maliaki adalah menubuatkan tentang kedatangannya Sang Mesias Juru Selamat. Bagaimana kesengsaraan, penderitaan, siksaan, aniaya yang akan menimpa hidupnya itu ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, di dalam Yesaya pasal 53. Ya, seorang putra telah lahir. Ya, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Namanya disebut penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Raja damai. Ya, pemerintahnya tidak berkesudahan, tertulis di dalam Yesaya pasal 9. Ya, seorang perawat akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang disebut namakan dia Immanuel. Itu ditulis di dalam Yesaya pasal 5. Itu dinubuatkan. Yesaya yang menubuatkan, tidak pernah ngerti, tidak pernah melihat Yesus Kristus itu seperti apa. Ya, gak ngerti. Kenapa? Karena memang dia tidak diberi kewenangan, tidak diberi kuasa untuk ngerti dan untuk melihat. Dia hanya menubuatkan. Murid-murid Yesus tidak ngerti karena pikirannya tidak dibukakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kadang-kala mengalami mujizat Tuhan, tetapi tidak mengerti apa arti mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kala kita mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, tetapi kadang-kala kita tidak mengerti apa itu pertolongan Tuhan, apa itu mujizat Tuhan. Kita tidak mengerti. Berapa waktu yang lalu saya terima WA dari adik saya peristiwa berapa tahun yang lalu, ya. Adik saya kira-kira baru umur mungkin sekitar 3 tahun, saudara. Jatuh dari ketinggian kira-kira 4 meter. Pada saat itu kami teman-teman dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman bermain, adik saya terpeleset. Memang tempat kami adalah daerah pegunungan, saudara. Itu ketinggian kira-kira 4 meter. Jatuh, bro. Dan mujizat Tuhan terjadi saat itu. Adik saya tidak terjadi apa-apa. Dan itu kami tidak pernah mengerti apakah itu pertolongan Tuhan atau kebetulan. Gak ngerti, saudara. Dan saya juga sudah tidak pernah memikirkan. Dan saat itu ada seorang ibu yang sedang nyuci, saudara. Dan orang ibu itulah yang menolong mereka untuk diangkat. Lalu dipindahkan dari tempat dia jatuh. Lalu anak itu nangis, ya. Anak itu nangis bukan nangis karena kesakitan, tetapi nangis karena kaget. Hebatnya, anehnya anak itu tidak merasa sakit walaupun jatuh dalam ketinggian 4 meter. Kalau itu bukan mujizat Tuhan, tidak akan mungkin hal itu terjadi. Pasti anak itu paling tidak kakinya patah, tangannya patah, atau bagian organ tubuh yang lain patah. Tetapi karena pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, waktu itu kami belum percaya Tuhan Yesus, kami belum kenal Tuhan Yesus. Di desa kami tidak ada orang percaya Tuhan Yesus pada saat itu. Kami tidak mengerti. Tetapi ketika adik saya mulai bertumbuh besar, dewasa, toh juga tidak seketika itu ngerti. Baru berapa bulan yang lalu dia bersaksi, dia bercerita bahwa segala mujizat yang terjadi dalam hidupku itu luar biasa. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada banyak perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kala tidak mengerti apa itu artinya. Dan itu yang paling berbahaya.
kalau kita tidak bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih kalau itu menyenangkan, kalau itu mengenakkan, kalau itu menguntungkan. Itu banyak, saudara. Tetapi mari kita belajar. Ketika kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu peristiwa, izinkan Roh Kudus, buatlah aku mengerti apa yang menjadi rencanamu. Saya percaya rencanamu indah pada waktunya. Jangan pernah sedikit pun kita menggerutu, kita bersungut-sungut hanya karena tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena perkara-perkara besar itu terjadi untuk setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Allah itu tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menjelang Hari Raya Pentakosta ini, mari kita buktikan bahwa Roh Kudus terus berkarya dan beracara dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua terjadi karena mujizat Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa tarik napas, naik turun, itu karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita itu hanya satu tarik napas, saudara. Kalau kita bisa narik napas dan tidak bisa turun lagi, sudah, kita nggak bisa ngomong lagi. Kalau kita bisa ngomong berarti itu karunia Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Jangan pernah tidak mengerti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Yang lebih parah lagi, saudara. Nah, yang lebih parah lagi begini. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini, saudara, yang paling berbahaya. Kalau sementara kita mendengar satu kesaksian, satu firman Tuhan, satu mujizat Tuhan, biasa, aku ngerti, aku sudah tahu, ini bahaya. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk yang berbicara itu sendiri. Yang mengatakan aku sudah tahu, itu sudah biasa. Ini bahaya untuk mereka sendiri. Kenapa? Mereka selamanya tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Kecuali mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan membukakan pikirannya untuk mengerti setiap kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang terus terjadi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, untuk pemeliharaan orang-orang percaya, untuk pemeliharaan orang-orang beriman, karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota tidak pernah sia-sia. Karena Engkau telah membebaskan seluruh umat-Mu dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Berdaulatlah, berkuasalah dalam setiap kehidupan kami Bapa, supaya kami senantiasa ada dalam bimbingan, memberkati Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan, memberkati kota Pati penuh dengan kemuliaan Tuhan, memberkati desa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.